Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Husnil Kamil MT sebagai dosen pengampu mata kuliah perancang proyek pembangunan sistem informasi dan teman-teman mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah proyek pembangunan sistem informasi yang kami beri judul Sistem Informasi Layanan Mahasiswa Sistem Informasi dengan Metode Waterfall. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niki Yulianada yang akan memandu showcase dari awal sampai akhir nantinya. Baiklah, untuk pemaparan latar belakang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Yohanda. Kepada Yohanda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kita langsung saja masuk pada masalah yang ada. Nah, masalah yang akan kita bahas adalah tentang sesuatu yang seringkali membuat kita sedikit kebingungan, yaitu tentang proses pengajuan surat izin. Dari perspektif kita sebagai mahasiswa, siapa sih yang nggak pernah merasa risau dengan proses manual yang bikin bingung? Kayak gimana ya surat izinku sekarang, apa kabarnya, udah di ACC apa belum ya? Dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Nah, tapi masalahnya nggak hanya terjadi pada mahasiswa aja. Ternyata pihak administratif juga punya cerita tersendiri. Bayangkan pihak administrasi yang sekarang hanya satu orang harus mengelola ribuan surat izin secara manual. Sehingga beban kerja yang meningkat, koordinasi yang intens, dan terkadang malah jadi maraton tanpa akhir. Next. Nah, tapi tenang, kita punya solusi keren. Mari kenalan dengan sistem informasi pelayanan mahasiswa. Platform online yang bukan hanya ramah pengguna, tapi juga bisa jadi sahabat setia kita dalam mengurus surat izin. Bayangkan sekarang kita bisa mengajukan surat izin dengan mudah tanpa ribet. Tinggal buka website, isi formulir, dan boom, selesai gitu. Dan pihak administratif juga bakal senang karena beban kerja mereka berkurang secara drastis. Oh, dan jangan lupa fitur pemantauan yang akan memberitahu kita setiap kali ada update tentang permohonan. Akhirnya kita bisa bernapas lega tanpa harus bertanya-tanya terus kapan surat itu statusnya. Nah, mungkin juga masuk ke dalam perbedaan kita dengan sistem-sistem lain. Mungkin bisa dibahas sedikit, itu bagian operasional makin efisien, seperti proses pengelolaan surat izin jadi lebih cepat dan mudah, staf administratif bisa fokus pada hal-hal strategis, dan kita sebagai mahasiswa nggak perlu lagi takut kehilangan surat izin. Terus ada pengalaman mahasiswa yang makin keren, kayak arta muka yang intuitif dari sistem pemantauan yang jelas seperti melacak status izin, tentunya bakal buat mempermudah mahasiswa sendiri gitu. Mungkin terakhir itu kita bakal bahas layanan terpadunya mulai dari surat-surat izin yang bakal dibahas nantinya pada sistem kita itu. Sehingga semuanya bisa diurus dalam satu platform aja. Kita nggak perlu lagi bolak-balik sana sini. Next. Nah, dan kami udah melakukan survei juga untuk masalah ini, dan kita mendapatkan 55 responden dengan hasil surveinya seperti yang tertampil. Dan di sini dapat terlihat 96% lebih responden sangat membutuhkan platform yang akan kita bangun. Nah, mungkin sekian dari saya, serahkan pada rekan selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan fungsional dari sistem pelayanan pengajuan surat mahasiswa yang kami bangun, bisa dilihat pada use case diagram yang ditampilkan. Melibatkan dua aktor, yaitu pihak administrasi dan mahasiswa. Untuk fungsional adminnya, admin dapat melakukan login ke sistem untuk mengakses sistem yang kami bangun. Kemudian mengelola riwayat pengajuan surat kerja praktek yang diajukan oleh mahasiswa, apakah diterima atau ditolak sesuai dengan kelengkapan berkas yang diajukan. Kemudian mengelola riwayat pengajuan surat tugas kerja praktek yang akan dikirim ke mahasiswa. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola riwayat pengajuan surat penelitian yang diajukan oleh mahasiswa apakah diterima atau ditolak. Kemudian mengelola data mahasiswa, admin dapat menambah data mahasiswa yang dapat mengakses sistem ini dan juga dapat mengubah serta menghapus data mahasiswa.
Kemudian dapat mengelola data dosen, admin dapat menambahkan data dosen dengan menginputkan NIP beserta nama dosen, kemudian juga bisa mengedit dan menghapus data dosen. Dan yang terakhir, administrasi juga dapat mengupdate profil untuk melengkapi dan mengubah data admin. Selanjutnya untuk fungsional yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dapat melakukan login ke sistem untuk mengakses pengajuan surat. Kemudian mahasiswa mengisi form pengajuan surat izin kerja praktek dan form pengajuan surat penelitian. Kemudian mahasiswa juga dapat melihat riwayat pengajuan surat untuk memonitoring status pengajuan apakah diterima, ditolak, atau masih dalam proses pembuatan. Kemudian mahasiswa juga dapat mengupdate profil untuk melengkapi dan mengubah data mahasiswa. Mungkin pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diagram lain yang dibutuhkan untuk proses pembangunan sistem ini. Yang pertama yaitu activity diagram. Nah, activity diagram itu seperti langkah-langkah suatu proses yang membantu kita secara visual untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut akan berjalan nantinya. Boleh di next? Ini merupakan activity diagram yang akan dijalankan nanti di sistem yang kami buat. Nah, selanjutnya yaitu sequence diagram. Dengan adanya sequence diagram dapat membantu kita melihat interaksi antara pihak atau objek dalam suatu sistem. Nah, bisa membantu orang atau terutama pihak programmer untuk memahami bagaimana komunikasi dalam sistem tersebut terjadi. Boleh di next? Nah, ini bagaimana nanti proses sistem tersebut akan berkomunikasi satu lainnya, mau dari tampilan atau mau dari codingan-codingan yang ada nantinya untuk memproses jalannya sistem tersebut. Selanjutnya yaitu IRD. Nah, IRD itu seperti peta yang menghubungkan suatu hubungan antara entitas atau kelompok data. Dengan ada IRD, kita dapat memahami bagaimana data-data dalam sistem tersebut berhubungan dari dengan satu sama lain. Nah, di sini IRD yang tersedia yaitu untuk aktor tadi ada dua, yaitu admin dan mahasiswa. Lalu ada dosen. Dosen ini dibutuhkan nanti dalam izin survei, karena dalam surat izin survei tentunya kita membutuhkan siapa dosen pengampu mata kuliah tersebut. Lalu di sini kita menyediakan entitas atau bisa dikenal dengan tabel berupa pengajuan izin KP, pengajuan tugas KP, dan pengajuan izin survei, di mana tabel ini berguna nanti untuk melakukan generate surat yang akan dilakukan oleh admin, dan dapat juga berisikan data mahasiswa yang melakukan pengajuan nantinya. Next. Nah, dan yang terakhir, diagram yang akan kami gunakan yaitu kelas diagram. Nah, di mana kelas diagram ini, boleh diperlihatkan gambarnya? Di mana kelas diagram ini dapat membantu memahami hubungan antar kelas atau struktur objek yang ada di dalam sistem, seperti hubungan yang terdapat di antara entitas tersebut. Dan kita dapat melihat secara garis besar apa yang akan terjadi di sistem tersebut, atau penggambaran kelas-kelas di sistem. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang akan mempresentasikan mengenai demo program. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian demo program. Nah, nanti juga dengan sembari dengan rekan saya juga. Nah, di sini pada demo program itu ada dua aktor tadinya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, mungkin ada admin dan mahasiswa. Mungkin admin akan saya pandu dan bagian login mahasiswa itu akan rekan saya selanjutnya akan memandunya. Nah, mungkin kita bagian login. Nah, misalkan saya klik login admin. Nah, nanti berikut tampilan dari login si admin. Nah, di sini admin tersebut sudah kita buat username-nya dengan password 123. Nah, lalu klik login, maka login berhasil. Nah, berikut tampilan dari
dashboard atau home dari layanan akademik mahasiswa yang kami buat sebelumnya. Nah, berikut tampilannya. Di sini ada riwayat surat izin kerja praktek. Di sini ada bagian riwayat surat izin survei. Nah, di sini juga ada dosen, mahasiswa, masukkan data dosen nantinya. Terus kita juga sebagai admin memasukkan data-data mahasiswa, akun-akun mahasiswa. Nah, di admin ini juga kita nanti bisa melakukan update profile. Nah, di mana username-nya itu bisa kita ubah. Nah, nama lengkapnya tersebut kita juga bisa ubah. Nah, sebelumnya itu kita udah membuat akun tersebut untuk Kak Nindi. Nah, bagian new-nya ini tidak bisa untuk diganti atau disable. Nah, kita juga bisa melakukan penggantian password dengan memasukkan password lama dan memasukkan password baru. Nah, kita bisa melakukan update nantinya. Nah, mungkin di admin juga kita bisa melakukan logout nantinya. Nah, kita balik ke halaman home. Nah, kita misalkan kita klik, admin mengeklik bagian riwayat surat izin kerja praktek. Nah, maka tampilannya itu masih kosong karena mahasiswa masih belum ada yang untuk memasukkan datanya. Nah, nanti mungkin rekan saya bisa membantu selanjutnya untuk memasukkan data mahasiswanya untuk bagian ini. Nah, nanti akan tampil. Nah, juga selesai mahasiswa tersebut melakukan pengajuan surat izin kerja praktek, nanti kita sebagai pihak administrasi atau admin itu bisa melakukan untuk mengirimkan surat tugas atau nanti kita bisa melihat bagian riwayat surat tugas. Nah, nanti ini muncul data surat izin survei tidak tersedia karena data mahasiswanya sebelumnya belum diinputkan. Nah, mungkin nanti di sini nanti akan tampil data-data dari mahasiswanya. Nah, mungkin balik lagi ke home. Nah, kita misalkan lihat bagian surat izin survei. Sama seperti surat pengajuan kerja praktek tadi, masih belum ada data mahasiswanya. Nah, mungkin kita lihat nih bagian dosen. Nah, di sini data dosen itu yang telah diinputkan tuh baru dari kita inputkan itu baru Pak Husnil Kamil. Nah, kita juga bisa melakukan di sini tindakannya tuh kita bisa melakukan edit data dosen atau edit nama dari Pak Husnil. Nah, mungkin atau nanti kita juga bisa delete. Nah, juga kita bisa melakukan tambah data dosen. Nah, misalkan di sini kita tambahkan nih Bu Aina. Nah, misalkan itu NIP Bu Aina itu ada Nah, berikut dari tampilan dari NIP dari Bu Aina. Nah, nanti kita misalkan masukkan nama Bu Aina itu dengan Bu Aina. Nah, berikut nanti data dosen yang kita akan inputkan. Klik Add. Nah, apakah data Anda inputkan sudah benar? Karena nantinya NIP dari Bu Aina itu tidak dapat diubah. Nah, kita Add. Maka data dosen berhasil ditambahkan. Nah, berikut tampilan dari tampilan data dari Bu Aina. Nah, misalkan kita nih mau lihat untuk mahasiswanya. Nah, kita tengok, maka nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Data-data mahasiswanya sebelumnya ini udah kita inputkan terlebih dahulu. Ada Dava, ada Syadza, Niki, Reski, dan Novania. Nah, misalkan juga kita misal mau nambah nih, mau nambah data mahasiswa lagi, kita bisa nambah dengan NIM untuk Yohanda misalkan. Nah, kita masukkan itu NIM-nya terlebih dahulu, terus kita inputkan nama Yohanda. Nah, selanjutnya kita misalkan nomor handphonenya. Nah, kita juga misalkan passwordnya itu kita masukkan 12345. Nah, maka kita klik add. Nah, ini juga sama karena NIM-nya itu tidak dapat diubah nantinya. Nah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Maka data Yohanda ini berhasil ditambahkan. Dan kita juga bisa melakukan edit nantinya.
Nah, NIM-nya itu udah disable, nah kita bisa nanti ganti nama Yohanda atau nomor telepon, atau juga nanti kita bisa mengganti passwordnya. Nah, berikut mungkin tampilan dari admin. Nah, mungkin bagian riwayatnya nanti kita akan kembali lagi. Nah, mungkin itu kita kembalikan dulu kepada mahasiswanya. Bagian mahasiswa nanti kita akan eh, baru bisa melihat riwayat untuk melakukan tindakan di admin. Nah, mungkin admin logout terlebih dahulu. Nah, mungkin selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya. Mungkin boleh diambil alih. Terima kasih kepada Satja. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang login mahasiswanya. Kita login menggunakan NIM saya sendiri yaitu 2027 dan passwordnya sendiri 12345. Lalu kita melakukan login. Akan mengarahkan ke halaman dashboard untuk bagian mahasiswa. Yang pertama kita memasuki form surat izin kerja praktek. Di sini kita akan mengisikan anggota-anggota dari kelompok kita. Yang pertama kita isikan berdasarkan data yang sudah ada, nama Dafa Abdillah, lalu Satza, dan lalu Niki, lalu Yohanda, dan terakhir saya sendiri. Di sini untuk penerima suratnya misalnya adalah Pak Wahyu. Instansi tujuannya adalah PT ABCD. Lalu kita akan memulai kerja prakteknya misalnya mulai pada hari ini. Yang selesainya akan sebulan ke depannya. Departemen Sistem Informasi, lalu kita mensubmit pengajuannya. Surat izin kerja berhasil diajukan dan akan langsung mengarahkan kepada halaman riwayat yang akan menampilkan status dari pengajuan tadi menunggu dan kita menunggu dari bagian administrator untuk menyetujui atau menolaknya. Lalu selanjutnya untuk kembali ke halaman dashboard, lalu kita memilih form surat izin survei. Sama seperti sebelumnya kita mengisikan anggota kelompok seperti sebelumnya. Yang bersih Rafa Bila, Satza, Niki, Yohanda, Reski, dan Fania. Lalu kita memilih dosen berdasarkan daftar dosen yang telah diisikan tadi. Di sini kita memilih Pak Usniel Kamil. Yang mata kuliahnya adalah proyek pengembangan SI. Lalu instansi tujuan yang kita tuju adalah Departemen Sistem Informasi. Lalu kita submitkan. Submit. Surat izin survei berhasil diajukan. Lalu untuk bagian statusnya itu kita kembalikan ke bagian administrator untuk menyetujui atau menolaknya. Saya kembalikan. Iya. Ada satu lagi yaitu bagian profile untuk memperlihatkan data dari data mahasiswa yang berisikan data-data mahasiswa dan bisa mengganti passwordnya dengan menggunakan password lama dan password baru. Sekian dari saya kembalikan untuk bagian administratornya.
Baik, terima kasih mungkin kepada Rizky. Mungkin kembali lagi dengan saya, mungkin itu dengan bagian admin tadinya. Nah, kita login admin lagi dengan masukkan admin, username-nya itu admin 123 dan passwordnya 123. Nah, maka login berhasil. Nah, tadi kan sebelumnya oleh rekan saya sudah masuk nih riwayat untuk surat pengajuan surat izin kerja praktek dan surat izin survei. Nah, kita sebagai admin maka akan melihat riwayat surat izin kerja praktek. Nah, kita lihat. Nah, di mana anggota yang pertama tadi itu oleh Dava Abdillah dengan jenis surat izin kerja praktek dan tanggal 20 Januari mulainya dan instansinya itu untuk PT ABC. Nah, eh, statusnya itu masih menunggu. Nah, di sini kita sebagai admin bisa melakukan tindakan dengan mengklik generate dulu, generate untuk melihat detail-detail dari eh, mahasiswa yang telah memasukkan atau memasukkan pengajuan surat untuk izin kerja praktek. Nah, admin bisa melihat data-data terlebih dahulu dengan nama, NIM, terus juga nanti admin juga bisa melihat jenis suratnya untuk kerja praktek. Nah, nanti penerimanya suratnya untuk siapa? Nah, ini untuk Pak Wahyu. Terus juga nanti instansi tujuannya itu ada PT ABC dan tanggal kerja praktek. Nah, ini awal dan selesai kerja prakteknya. Nih, mungkin Departemen Sistem Informasi, mungkin dari sini admin bisa melakukan generate surat. Nah, klik generate. Nah, maka surat berhasil dibuat. Nah, maka pihak admin itu berhasil membuat surat untuk eh, pengajuan surat izin kerja praktek tersebut. Nah, misalkan kita lihat nih suratnya itu berupa mungkin seperti ini suratnya itu nanti tampil untuk bagian mahasiswanya. Nah, mungkin setelah itu kan kita sudah memberikan kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa itu bisa dapat melihat. Nah, nanti kita melakukan tindakan setuju. Melakukan setuju. Nah, admin bisa apakah Anda yakin untuk menerima surat ini, maka klik OK untuk berhasil diterima. Nah, nanti kita juga bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu tindakannya. Nah, setelah melakukan verifikasi, setelah dibuat verifikasi surat izin kerja praktek, nah nanti ini langsung terkirim ke si pengaju surat kerja praktek tadi. Nah, nanti tampil di bagian mahasiswa tersebut file surat tersebut. Nah, nanti juga dari pihak admin itu bisa mengirimkan surat tugas kerja prakteknya lagi. Setelah pengajuan nanti juga pengajuan nanti maka nanti surat tugas kerja praktek selanjutnya. Nah, ini bagian dari surat tugas prakteknya. Nah, ini mungkin nomor surat izin, anggota satunya itu tadi ada Dava, ada file surat, ada tanggal, dan instansi, statusnya masih menunggu. Nah, ini jika nanti itu admin itu melakukan tindakan selesai, maka surat tugas ini akan terkirim ke bagian mahasiswa yang menginputkan pengajuan tadi sebelumnya. Nah, klik selesai, maka klik OK. Nah, maka surat berhasil diterima oleh si mahasiswa nantinya. Nah, kembali. Nah, mungkin seperti itu nanti riwayat untuk pengajuan surat izin kerja praktek dan surat tugas kerja praktek. Nah, mungkin kita bisa kembali ke bagian riwayat dashboard. Mungkin riwayat surat izin survei. Nah, di sini juga tadi sudah dimasukkan oleh rekan saya sebelumnya. Ada anggota satunya itu ada Dafabdillah. Mata kuliahnya itu ada proyek pengembangan sistem informasi. File suratnya belum ada karena kita belum ngegenerat suratnya. Nah, tanggalnya itu ada 20 Januari. Nah, penerimanya itu ada Departemen Sistem Informasi. Nah, statusnya masih menunggu karena kita belum melakukan tindakan di pihak admin. Nah, mungkin kita bisa melihat detailnya dulu. Nah, anggota 1, anggota 2, NIM, nama lengkap dengan NIM. Nah, selanjutnya nanti di sini juga ada dosen pengampunya, mata kuliah, dan instansi tujuan. Nah, tujuan terima surat. Tujuan terima suratnya untuk pengambilan permohonan izin survei dan pengambilan data. Nah, mungkin kita bisa melakukan generatnya surat jika setuju. Nah, selanjutnya nanti file surat ini akan muncul untuk surat izin survei.
Nah, mungkin di pihak admin bisa melakukan tindakan setuju jika setuju dan tidak tidak setuju, maka klik button X. Nah, misalkan kita ngeklik nih button X, tidak setuju untuk ini. Nah, maka kita akan memberikan alasan menolak, misalkan suratnya, datanya tidak lengkap, misalkan. Nah, nanti alasan menolaknya nanti kita klik OK, maka nanti surat tersebut ditolak. Nanti di bagian mahasiswa nanti bahkan statusnya ditolak. Mungkin sekian mungkin tampilan dari admin. Nah, mungkin kembali lagi ke bagian mahasiswa mungkin untuk melihat riwayat, mungkin kepada rekan saya dikembalikan. Terima kasih kepada Satza. Jadi kita akan login ke mahasiswa lagi seperti sebelumnya. Setelah login berhasil, kita langsung ke arah riwayat. Di sini kita dapat melihat bahwa status yang telah didapatkan oleh mahasiswa adalah diterima dan kita bisa menekan file suratnya untuk melihat dari suratnya tersebut. Lalu untuk bagian surveinya kita ditolak dan kita akan mendapatkan keterangan dari admin bahwa data kita tidak lengkap dan juga kita bisa melihat file suratnya. Sekian mungkin dari demo program kami kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya yang telah memaparkan beberapa dari showcase kami, dan kami menarik kesimpulan yaitu dalam penyelesaian proyek ini berhasil dirancang dan dibangun sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Sistem Informasi terkait pengelolaan permohonan surat izin akademik mahasiswa. Dan dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi di era sekarang, proyek ini mengadopsi metode waterfall dan menggunakan bahasa JavaScript dalam pengembangannya. Kemudian tujuan proyek ini tercapai dengan adanya website yang mempermudah mahasiswa dalam mengajukan permohonan surat akademik secara cepat dan terorganisir. Dengan demikian, penyelesaian proyek ini berhasilnya pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pengelolaan permohonan surat izin akademik mahasiswa di dalam Departemen Sistem Informasi. Dan solusi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyelenggara layanan akademik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan lebih efektif. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok tua. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.